Halo Kak, selamat malam. Maaf ya mengganggu. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber untuk tugasku kali ini. Kenalin, aku Serafin dari Sastra Jepang UGM 2017. Kali ini aku ingin mewawancarai kakak untuk tugas kuliahku tentang pembelajar bahasa Jepang di Universitas di Yogyakarta gitu Kak. Sebelumnya kenalan dulu dong Kak, namanya siapa, terus kuliahnya di mana, terus sekarang kakak kerjanya apa gitu. Kenalan biar semuanya biar kenal semakin biar kalau tak kenal kan tak sayang gitu loh. Maksudku gitu. Halo, malam juga Serafin. はじめまして。私はハフェと申します。今、ウテイエの、4年生です。なんだっけ。sekarang aku lagi kerja di salah satu ryokan di Jepang dalam rangka program internship selama 1 tahun. Wah, sugoi desu ne. さすがに日本で働いている人は日本語はペラペラですね。私と違って。Keren banget Kak udah kerja di Jepang. Boleh cerita-cerita dikit nggak sih kerja di Jepang itu kakak ngapain aja di sana? いえ、まだ上手じゃないやん。お仕事のことですね。お仕事は、お客様にご挨拶とか、私のお仕事はレストランにして、お仕事は、お客様の前に、料理を説明するとか、料理を出すとか、お客様のお席までにご案内するとか、そのことぐらいかな。違うのお仕事は、例えばアテンドの時とか、アテンドという仕事は、お昼のアテンドはお見送りなんですけど、例えばお客様が帰るの時で、私たちがさよならという感じとか、ありがとうという感じです。Wow, full Japanese, wow. Keren. Buat yang nggak ngerti tadi Kak Hafin ngomong apa ya, itu tadi Kak Hafin jelasin di pekerjaannya dia di ryokan itu kebanyakan termasuk mengantar tamu ke ruang makan, terus menyajikan makanan, kemudian menjelaskan makanan-makanan yang disajikan kepada tamu itu seperti ada apa, dan apa, terus juga kalau tamunya pulang itu Kak Hafin nanti juga akan mengantar sampai tamunya pulang gitu dari depan hotel gitu. Ini menarik sih Kak buat aku karena ada hal yang beda gitu loh dari hotel di Jepang sama hotel di Indonesia kalau dari kakak menjelaskan pekerjaannya kakak tadi sih. Yang menarik buat aku sih ini Kak. Kenapa di Jepang, terutama di ini ya tempat kakak bekerja di ryokan, itu kenapa pelayannya juga menjelaskan ke tamunya makanan apa yang sedang dihidangkan seperti itu Kak. Soalnya kalau di Indonesia kan kayaknya nggak banyak gitu kan yang kayak gitu petugas hotelnya gitu Kak. Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku awalnya juga aku mempertanyakan ya, kenapa sih harus dijelasin makanannya gitu kan. Setelah aku bertanya dan diberikan jawaban oleh sama staffnya, mereka bilang kalau misalnya nggak semua orang itu tahu makanan yang dihidangkan meskipun sama-sama washoku atau makanan tradisional yang kebanyakan orang Jepang tahu, tapi belum tentu orang yang datang, orang yang yang makan itu tuh tahu
itu tuh isinya apa aja, komposisinya apa aja, cara buatnya gimana. Kayak kita orang Indonesia gitu kan, misalnya kalau kita lagi makan, datang ke restoran, terus habis itu misalnya aku nih orang Jawa gitu kan, makan ke sebuah restoran, di situ ada, aku pengen nih mesen soto Makassar, udah dihidangin. Ketika dihidangin soto Makassar, gak dijelasin apa-apa kan, isinya apa sih, komposisinya apa sih, cara buatnya gimana sih gitu kan. Ketika kita nggak dijelasin, nah itu kan kayak kita bertanya-tanya gitu loh, sebagai orang yang bukan penduduk asli orang Makassar. Jadi kita nggak tahu tuh soto Makassar tuh isinya apa gitu kan. Nah, alasan keduanya adalah tamu bayar, datang, menginap, memilih hotel kami, terus bayar, itu tujuannya selain untuk berwisata pertama ya. Berwisata itu include foto, jalan-jalan, terus berburu hal yang tradisional. Khususnya kotaku itu tempat untuk onsen gitu loh, jadi onsennya terkenal gitu. Nah, tamu-tamu itu datang nggak cuma untuk menikmati onsen atau hanami doang, atau jalan-jalan dan ngeliatin tempat wisata juga, tapi juga untuk nyobain makanan tradisional Jepang gitu, makanan-makanan washoku yang gak banyak orang tahu dan gak banyak dihidangin di toko-toko biasa, di restoran-restoran biasa gitu. Jadi harus ada penjelasannya, kalau enggak ya tamunya bingung, ini makanan apaan sih gitu kan. Oh, jadi kalau bekerja di ryokan itu bisa dibilang selain ada fungsi melayani, juga ada fungsi edukasi juga ya Kak, kalau harus kerja di ryokan gitu. Terus tadi kakak bilang kakak kerja di ryokan yang di daerah sekitarnya itu terkenal sama onsen nih. Kalau boleh tahu di mana sih kak? Daerahnya aja gitu. Kalau nggak mau nyebutin nama ryokannya nggak apa-apa. Kan siapa tahu nanti ada teman-teman kita yang mau ke Jepang kan bisa mampir. Ya, jadi kayak mengedukasi juga, terus memperkenalkan budaya juga, terus memperkenalkan cita rasa juga. Jadi tamunya tidak berangan-angan, tidak berekspektasi, ini tuh rasanya manis, tahu-taunya rasanya gurih, gak manis gitu kan. Jadi ke tamunya kita ngasih tahu, oh ini makanannya mengandung misalnya ebi, terus misalnya mengandung saba, maguro, atau apapun isinya. Barangkali tamunya itu juga alergi salah satunya. Misalnya kita nyiapin sashimi gitu kan, oh ini sashiminya tuna loh gitu, kita ngenalin itu, terus tamunya bilang, oh aku nggak bisa makan tuna nih gitu. Nah dari situ kita bisa langsung ngubungi Itabasang, juru masaknya, biar bisa ngeganti makanannya itu gitu. Nah kalau aku kerja di Yuamu Hotel di Hyogo, ya di prefektur Hyogo, Jepang. Prefektur Hyogo tuh yang dekat Osaka itu bukan kak? Iya kan? Kalau dibilang deket sih ya enggak juga. Dari Osaka kurang lebih pakai mobil itu 3-4 jaman lah. Oh, ternyata masih jauh ya kak dari Osaka. Ingat tuh teman-teman yang kemarin, teman-teman Sasjep UGM yang kemarin kita dapat mata kuliah kebudayaan Jepang, diingat-ingat lagi pelajaran prefektur-prefektur Jepangnya. Apa provinsi negara sendiri aja enggak. Oke, kita lanjut ya kak. Terus aku mau tanya lagi nih kak, kakak udah berapa lama bekerja di Jepang ini kak? Aku sendiri di sini udah per tanggal 24 itu bulan ini aku udah 8 bulan, jadi aku masih ada
masih ada 3 bulan gurai kana. Baru 8 bulan berarti nggak terlalu lama kan ya jauh dari Indonesia gitu. Berarti masih ingat fresh lah di Indonesia belajar apa aja gitu kak. Kan tadi kakak bilang kakak kuliahnya di UTY, Universitas Teknik kok teknik sih? Ya ampun, Universitas Teknologi Yogyakarta, ya kan? Nah, terus di sana kakak belajar di jurusan apa nih kak? Maaf ya tadi salah nyebutinnya. Aku kuliah di jurusan D3 Bahasa Jepang UTY. Yeay. Universitas Teknologi Yogyakarta. Boleh ceritain nggak kak dulu di UTY itu mulai dari semester 1, semester 2, 3, 4, dan seterusnya tuh proses belajarnya kakak tuh gimana sih di sana untuk belajar bahasa Jepangnya sendiri? Apakah mulai dari nol atau gimana gitu? Jadi di UTY juga belajarnya itu dari nol. Kita semua sama-sama masuk waktu Ichinense, belajar hiragana, katakana, terus habis itu ada kanji juga. Terus kita belajar juga bumpo dasar, terus kita belajar dokai, kaiwa, lintas budaya Jepang Indonesia, terus mata kuliah lainnya kayak komputer, terus agama Pancasila juga ada. Tapi Ichinen itu overall pelajarannya itu tentang moji, terus bumpo dasar, dokai, kaiwa, sama chokai, sama pembelajaran lintas budaya. Pas Ninense kita masuk ke kanji, terus masuk juga ke Gaido, ada mata kuliah Gaido juga, terus ada mata kuliah Bumpo juga, Sakubun juga, terus ada mata kuliah Dokai juga. Jadi kayak mata kuliah Ichinen kayak Bumpo, Dokai, Chokai, Kaiwa itu ditambah juga sama kayak Sakubun sama Gaido gitu. Nah, waktu Sanense, mata kuliah di Ninense dilanjutin lagi, ditambah Nihongo Bank no Computer, terus ditambah Gaido juga ada, ditambah Sakubun Hapyo, sama Kenshu. Nah, Kenshu itu kayak magang, bukan magang sih, kita terjun ke lapangan, terus bikin laporan buat dijadiin TA gitu. Jadi keseluruhan mata kuliah secara garis besar dari Ichinen sampai Sanense itu pertama ada moji, yaitu kanji, terus ada bumpo, dokai, chokai, kaiwa, sakubun hapyo, Nihongo Bank no Computer, Gaido, Honyaku, terus mata kuliah pendukung lainnya kayak agama, Pancasila, terus pendidikan keluarga negaraan, dan lain-lainnya. Oh, jadi kurang lebih sama gitu ya. Kalau di Sasjep juga kita mulainya dari nol juga kak. Kalau di Sasjep UGM itu di Cinense 2 minggu pertama itu ada namanya pemberatasan buta huruf. Jadi kita di drill untuk bisa belajar, untuk bisa membaca hiragana katakana dalam 2 minggu itu. Baru nah kalau bedanya itu kalau di UGM kanji itu udah langsung masuk di semester pertama gitu kak. Nggak, jadi semua kalau di UTY ada yang dimulai dari semester 2, di UGM itu semuanya langsung dimulai dari semester pertama. Mau sakubun semester 2, beberapa ada yang dimulai di semester 2 juga. Terus aku perhatiin ini ada yang mata kuliah yang aku nggak familiar nih kak. Ini mata kuliah Gaido. Gaido itu apa sih kak? Jadi mata kuliah Gaido itu kita diberikan pembelajaran tentang misalnya suatu tempat wisata, terus habis itu
kita belajar tentang rekishinya, terus kita belajar juga tentang kenapa sih orang kesana, jadi Miryoku, daya tarik dari tempat wisata itu apa gitu. Nah, setelah kita belajar tentang Rekishi sama Miryokunya, kita belajar cara mensetsume menggunakan bahasa Jepang. Jadi, selain tujuannya untuk belajar budaya, kita juga belajar untuk bagaimana sih bisa menyampaikan tentang budaya, tentang sejarah, dan tentang daya tarik tempat wisata itu ke orang Jepang. Jadi tujuan pembelajarannya itu sebisa mungkin kita mahasiswa bisa memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta khususnya kepada orang-orang Jepang. Jadi orang Jepang juga tertarik untuk belajar budaya tentang Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kampusku itu, UTY itu fakultas yang menaungi D3 Bahasa Jepang itu sebenarnya ada fakultas ada unsur pariwisatanya. Jadi selain kita belajar bahasa, kita juga belajar tentang budaya dan kepariwisataan gitu. Beda ya sama Sasjep. Memang ini sih yang membedakan D3 sama Sasjep tuh, memang kalau D3 banyak matkul yang menurut aku sih bisa langsung diterapkan di kehidupan gitu. Sedangkan kalau di S1 kan kita lebih banyak fokus ke bahasanya gitu, cuma belajar bahasa aja. Oh iya Kak, kalau di Sasjep UGM itu kita punya buku paket gitu ya, buku paket buat belajar bahasa Jepang. Kita pakai Minano Nihongo jilid 1 sampai jilid 2. Chukyu sama aku satunya lagi lupa. Nah itu, kalau di UTY sendiri ada buku paket panduan gitu nggak Kak untuk materi dan kurikulum yang sudah ditetapkan dari kampus gitu? Atau mungkin dosen di UTY mereka punya buku panduan sendiri gitu? Untuk buku sendiri di UTY juga ya, kayaknya Minano Nihongo itu buku yang wajib dipakai kayaknya ya di semua kampus di seluruh Indonesia juga, atau bahkan temanku yang orang luar negeri juga kayak di Jerman juga belajar bahasa Jepang bukunya pakai buku Minano Nihongo. Jadi kita dari Ichinense sampai Sanense awal kita belajar pakai Minano Nihongo 1 sampai 3. Terus belajar juga kadang-kadang belajar juga pakai Marugoto. Tapi kalau misalnya kayak pelajaran Honyaku gitu, senseinya sendiri yang nyiapin bahan gitu. Jadi kayak buku novel berbahasa Jepang gitu, terus kita disuruh translatein semua satu-satu gitu kan, per lembar per hari, sampai banyak lah, nggak tahu berapa ratus lembar yang udah kita terjemahin gitu. Kalau Gaido sendiri, senseinya juga bikin materinya sendiri. Jadi ada beberapa sensei yang emang punya buku sendiri, tapi overall secara keseluruhan kita juga pakai Minano Nihongo, sama kurang lebih kita banyak juga pakai buku Marugoto. Ini ya kombinasi Minano Nihongo sama Marugoto. Kalau di Sasjep sih cuma Minano Nihongo sama campuran dari ini komposisi racikan para sensei sendiri kalau untuk materinya. Terus Kak, kan tadi ada kayak matkul yang komputer tapi dalam bahasa Jepang gitu. Apakah itu kayak matkul originalnya UTY gitu? Soalnya kayak ini unik banget gitu. Apa karena dia teknologi Yogyakarta, Universitas Teknologi, jadi setiap prodi itu punya matkul yang disangkut pautkan dengan teknologi kah? Jadi sebenarnya Nihongo Banno Komputer itu kita belajar tentang pengoperasian komputer menggunakan bahasa Jepang. Contohnya kayak kita digunakan untuk
bisnis atau digunakan untuk perhotelan juga. Jadi tujuan bedanya menurutku ya, bedanya D3 sama S1 itu D3 kan untuk langsung diterapin ke kehidupan sehari-hari biar bisa langsung kerja gitu kan. Kalau S1 itu kita belajar, terus habis itu kita setelah lulus mengajarkan, membagikan ilmu yang kita punya untuk orang lain gitu. Jadi pekerjaan kita yang S1 itu menjelaskan atau membagikan kembali ilmu yang kita dapatkan semasa kita kuliah. Tapi kalau D3 itu kita belajar, terus habis itu kita langsung terapin ke kehidupan sehari-hari. Jadi kayak pelajaran di D3 bahasa Jepang itu tuh gak cuma melulu tentang bahasa Jepang secara gramatikal aja, tapi kita belajar juga tentang kehidupan sehari-hari. Kayak tadi ada mata kuliah Nihongo no Computer, jadi kita belajar tentang kayak Excel, Microsoft Excel, tapi pakai bahasa Jepang, atau bagaimana pengoperasian kayak kita ngitung-ngitung rincian biaya, kita ngitung-ngitung soal kita diberikan kasus-kasus gitu supaya kita memberikan penyelesaian masalah dalam bahasa Jepang di komputer gitu. Ya, sangkut paut sama teknologi kayaknya enggak juga deh kayaknya, menurutku ya. Terus, oh iya aku lupa, selain ada mata kuliah itu juga ada lagi mata kuliah Bijinesu, Nihongo no Bijinesu. Jadi kita belajar tentang bisnis juga gitu. Jadi UTI sendiri majornya itu selain belajar bahasa juga kita belajar bisnis, belajar komputer, sama belajar gayet gitu. Wih, kok keren-keren ya Kak matkulnya di UTY ya? Aku jadi pengen. Tapi ini deh, nggak usah deh, udah kebanyakan di sini, nggak stres. Terus ini Kak, waktu di UTY dulu, waktu pertama masuk tuh satu angkatan ada berapa orang yang masuk ke dalam D3 bahasa Jepang UTY itu Kak? Terus satu angkatan tuh dia dibagi jadi berapa kelas? Nah, jadi angkatanku itu 2016 itu jumlahnya semua 30-an kayaknya. Tapi ya namanya juga ada seleksi alam ya. Lama-lama juga makin dikit. Tapi ya tetap angkatanku dari awal UTY bahasa Jepang ada sampai sekarang katanya sih angkatan yang paling banyak mahasiswanya gitu. Jadi kalau untuk pembagian kelas itu kita satu angkatan, kelasku itu cuma ada satu kelasnya, jadi nggak dipisah-pisah A B C D itu tuh enggak gitu loh. Cuma kalau yang ulang kelas ya pasti otomatis kepisah lah ya kelasnya gitu kan. Atau ya karena sistem di UTY itu per paket, jadi kita udah dipaketin mata kuliahnya, jadi kita wajib ngambil semuanya sesuai dengan paket yang udah dikasih sama fakultas, udah dikasih sama universitas. Jadi kita dikasih misalnya IPK kita sekian gitu kan, kita bisa ngambil 23 SKS gitu kan. Nah itu udah satu paket, jadi semuanya satu kelas itu ngambil paket yang sama, kecuali ada yang ngulang, otomatis dia nggak bisa ngambil salah satu mata kuliah gitu. Tapi itu tetap harus sedang shite sama sensei juga gitu. Dari Ichinensei sampai Yonensei, dari semester 1 sampai semester 8 itu semua orang di D3 bahasa Jepang ini ya ngambil matkulnya pasti sama gitu, nggak ada yang bisa apakah ada yang bisa ngambil kayak matkul dari prodi lain gitu? Ini aku kayak pertanyaan bodoh tapi aku nggak tahu sih Kak, beneran. Kan kalau di S1 Sasjib gitu kan, kalau kita mau menunjang, mau mengisi lebih banyak SKS gitu, kita bisa mampir ke prodi lain buat minta kelas kayak ya gitulah, kayak lintas prodi gitu. Kalau di UTY sendiri tuh nggak ada, jadi kita misal ya kita udah dipaketin, kalau lulus itu totalnya 144 SKS. Jadi mau kayak gimana juga, kalau misalnya kamu nggak ngulang, kamu bakal ngambil 144 SKS gitu. Jadi
yang ngulang juga tetap 144 SKS sih, kan namanya juga ngulang ya. Jadi kita nggak bisa ngambil mata kuliah di prodi lain. Tapi kita bisa aja sekelas sama prodi lain karena mata kuliah umum. Jadi di UT itu ada mata kuliah jurusan, ada mata kuliah umum. Nah, mata kuliah jurusan itu yang jurusan masing-masing, misalnya bahasa Jepang ya pelajaran mata kuliah umum, mata kuliah khususnya itu bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa Inggris ya mata kuliah jurusannya ya jurusan Inggris. Kalau misalnya mata kuliah umum kayak misalnya ada pendidikan kewarganegaraan dan atau kewirausahaan atau teknologi informasi gitu. Nah, itu kita bisa aja sekelas sama teman-teman yang di satu fakultas lainnya. Misalnya kayak aku ya, angkatanku itu satu kelas sama D3 bahasa Inggris sama S1 sastra Inggris. Kayaknya, jadi kita satu kelas sama mereka untuk mata kuliah umum gitu. Iya, oh iya, di D3 bahasa Jepang itu sebenarnya Ichinensei sampai Sanensei doang. Jadi semuanya teman-teman itu sampai semester 6 itu terus lulus gitu. Cuma karena aku harus kenshu ke Jepang, karena aku harus berangkat ke Jepang, jadi aku ketunda 1 semester, jadi kayak nambah semester. Jadi aku sampai semester 8, sedangkan teman-temanku yang lainnya udah pada lulus di semester 6 gitu. Oh iya, aku lupa kalau D3 cuma 3 tahun. Maaf ya Kak, aku lupa. Nah, terus bicara soal kelulusan nih Kak. Kalau di Sasjep UGM, kalau mau sidang skripsi itu ada ini kan syaratnya. Nah, salah satu syaratnya itu adalah lulus JLPT atau Noryoku Shiken level N3 dan pernah mengikuti Noryoku Shiken N2. Nggak harus lulus. Lah itu kalau di angkatanku, syarat kelulusannya seperti itu. Kalau di UTY, D3 Bahasa Jepang UTY, ada syarat kelulusan spesifik gitu nggak Kak, kalau untuk kemahiran berbahasa Jepangnya? Kalau dulu di angkatan aku itu belum 2016, 2015, 14 dan yang dulu-dulu sampai untuk ketentuan lulusnya itu minimal N4, tapi pas angkatanku jadi N3. Nah, untuk lulus selain TA terus pendadaran juga harus lulus Noryoku Shiken N3 gitu. Tapi kalau Kohai yang sekarang juga kayaknya N3 juga deh. Aku kurang tahu sih kalau yang sekarang gimana persyaratannya. Tapi kalau dulu angkatanku tuh ya gak wajib lulus N3. Jadi kalau bisa ikut N3 tapi lulus N4 gitu kalau bisa. Cuma gak wajib harus nunjukin sertifikat dan sebagainya. Cuma kalau Kohai yang sekarang kayaknya memang harus nunjukin kalau dia lulus N3 terus harus ada sertifikatnya yang dimintain sama kampus, fotokopiannya atau apanya lah, soft copy-nya atau print-printannya, kurang tahu juga. Terus Kak, kan Kak HV ini internship ke Jepang ya. Itu tuh prosesnya gimana sih Kak? Kalau di UTY apakah wajib atau pilihan atau gimana sih Kak? Terus apakah di UTY juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Jepang atau MEX gitu untuk beasiswa? Kayak di UTY juga banyak nggak sih yang melakukan exchange ke Jepang gitu, tapi bukan dalam bentuk internship? Jadi singkatnya itu teman-teman seangkatan pada daftar, terus habis itu kok ya pas daftar banyak gitu kan. Cuma ada syaratnya suruh bikin sakubun dengan deadline 3 hari setelahnya harus dikumpulkan dengan nulis 1 folio bolak-balik gitu kan. Nah, berat waktu itu, teman-teman merasa berat karena harus ngadepin ujian kita waktu itu juga, terus ada PR banyak dan masih harus ngumpulin sakubun itu, jadi berat gitu loh. Terus sensei juga kan harus konsultasi sama sensei, kan harus nulis apa, belum lagi benerin bumpo dan sebagainya. Kayaknya nggak keburu gitu. Cuma aku sama temanku berempat akhirnya nekat untuk nyoba-nyoba aja. Akhirnya daftar, bikin sakubu, nggak tahu bumponya. Terus habis itu, tiba-tiba orang yayasannya datang, mensetsu jelasin bla 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 tentang
programnya. Terus habis itu aku sama temen-temenku itu dibagi-bagi, kamu hotel sini, kamu hotel di sini, kamu hotel situ. Terus habis itu ngurus visa dan sebagainya, baru pembiayaan untuk berangkatnya. Terus udah, habis itu selesai. Berangkat gak berangkat itu tergantung visamu gitu kan. Kalau visamu keterima ya berangkat, kalau enggak ya ketolak gitu. Terus untuk beasiswa ya kayaknya belum ada deh, cuma kayaknya pernah dengar sampai ada yang ngapli beasiswa ke Jepang, cuma nggak tahu keterima atau enggaknya. Tapi untuk Kaprodi sendiri belum ada kerjasama kayaknya sama Kementerian Kementerian Pendidikan Jepang, kayaknya belum ada, cuma nggak tahu, mungkin ada atau enggak, aku nggak tahu. Itu aku yakin aslinya pasti lebih panjang dan lebih ribet lagi kan daripada itu yang kakak jelaskan. Tapi kalau aku tarik dari cerita kakak ini, berarti kakak ini ya bisa internship ke Jepang karena modal nekat ya. Pokoknya hajar aja gitu, masalah keterima atau enggaknya pikir nanti aja gitu, yang penting daftar dulu. Wah, ternyata udah ini banget ya, udah malam banget ya ternyata kita ngobrol-ngobrolnya kak. Makasih banget ya kak udah mau aku repotin, udah aku mau ganggu waktunya. Ini pasti di Jepang udah ini ya, udah jam 12 malam mungkin ya kak. Maaf ya jadi mengganggu waktu tidurnya. Makasih banget kak udah mau aku wawancarain. Ini berguna banget ilmunya. Semoga kita semua mendapat pelajaran dari obrol-obrol malam kita hari ini. Makasih banyak ya kak. Sukses terus di Jepangnya. Semoga lancar segala urusannya di Jepang dan di Indonesia, dan kembali lagi ke Indonesia membawa hasil yang paling maksimal. Makasih ya kak. Ya, jadi intinya tuh aku modal nekat sama teman-temanku berempat gitu. Jadi ya semoga gacha kami berhasil lah waktu itu. Intinya kalau gak berhasil ya udah B aja gitu, tahun depan bisa nyoba lagi gitu. Ya, makasih juga udah dengerin. Maaf ya banyak nunggunya. Tadi disambil masak juga. Tapi menyenangkan bisa ngobrol-ngobrol gini juga gitu kan. Udah lama juga nggak ngobrol pakai bahasa Indonesia, so sad. Karena sehari-hari ngomong pakai bahasa Jepang. Jadi kangen banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Mana keluarga juga jarang nelpon kan, sedih banget gitu loh. Lain kali kita mungkin ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makasih juga ya udah sharing-sharing soal S1 Sasjep juga. Jadi punya bayangan nih. Ternyata jurusan di S1 Sasjep juga ada uniknya juga ya. Beda juga sama D3 UT Bahasa Jepang. Makasih ya. Selamat malam.